Utamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, One Piece is baik nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1124 setelah kemarin chapternya begitu menyala-nyala. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni PVS dan juga Warsgen Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu di chapter lalu akhirnya hal yang kita tunggu-tunggu selama ini. Bajak laut topi jerami beserta dengan kapal bajak laut raksasa sudah meninggalkan Pulau Aegean dan berlayar menuju Pulau Elbaf. Kita pun kemarin juga mendapatkan beberapa flashback menarik terkait dengan rencana yang dilakukan oleh Vegapunk dan juga para Stella lainnya dalam upaya mereka untuk mengantisipasi pergerakan dari pengkhianat York yang memang sudah mereka ketahui sebelumnya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1124 kita kali ini mendapatkan judul Teman Terbaik. Seperti biasa dalam chapter ini kita mendapatkan cerita sampul perjalanan Yamato berlanjut. Kali ini dia terlihat menyelamatkan hidup seorang wanita. Chapter dimulai dengan Morgan yang berusaha menyebarkan berita tentang kekalahan dari Kid atas Shanks. Lau kalah melawan Teach dan berita tentang Luffy, tapi Vivi berusaha untuk menghentikannya. Di sisi yang lainnya, Akainu menghubungi pasukan yang ada di Aegis dan Kizaru menjawabnya. Akainu menyalahkan Kizaru yang gagal di Aegis, namun Kizaru merespon dengan marah dan berlinang air mata. Kizaru berkata, "Pernahkah kau membunuh teman terbaikmu? Jika kau ragu, datang ke sini dan lihatlah sendiri." Adegan kemudian beralih ke topi jerami yang terlihat murung karena gagal menyelamatkan Vegapunk. Namun Lilith di sana bangun dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak gagal karena dia juga Vegapunk. Yup, dan chapter berakhir dengan pesta perayaan kru topi jerami dan juga Lilith saat mereka akan menuju Elbaf. Di panel akhir ada siluet seseorang yang sedang minum di pantai Elbaf. Dia berkata, "Datanglah." Update lagi merchandise anime kalian dengan produk terbaru dari Tamagon Pack Merch. Kali ini ada 5 t-shirt desain Bounty dari One Piece. Monkey D. Luffy, Akagami no Shanks, Nigurowin the Devil Child, Buggy the Genius Jester, Martial Teach aka Kurohige. Yup, kalian bisa dapatkan t-shirt keren ini di berbagai macam platform e-commerce kesayangan kalian. Bisa ke Shopee, Tokopedia, maupun bisa pesan via WhatsApp. Tersedia tipe kain 30S dan juga 24S ya, dengan perbandingan adem dan juga tebal. Kalau soal ukuran, sudah tersedia dari ukuran S sampai dengan 2XL. Sablon sudah DTF premium yang awet dan juga tahan lama. Sangat cocok dipakai keluar rumah, apalagi ngedate berdua couple dengan pasangan kalian. Bisa juga dipakai buat hadiah ulang tahun atau yang lainnya. Spesial promo jika kalian membeli 2 buah baju Bounty One Piece ini, kalian akan mendapatkan 1 gantungan kunci Bounty unik dari Tamagon. Jadi segera check out barangnya guys, link sudah Tamagon cantumkan di bagian deskripsi video ini. Chapter kali ini semakin seru ya dengan adanya konflik internal yang terjadi di kubu angkatan laut dengan sesama laksamana berdebat tentang bagaimana mereka menjalankan keadilan mereka masing-masing. Kizaru yang menahan diri di Aegis karena ada teman terbaiknya, sedangkan amarah dari Akainu yang menyala-nyala melihat pergerakan melempem yang dilakukan oleh Kizaru. Nah, kita masih belum tahu sekarang akan ke arah mana Kizaru selepas arc Aegis ini, jadi akan sangat menarik untuk kita tunggu. Kemudian uniknya lagi ada seseorang yang misterius lagi di akhir chapter. Namun tentu orang tersebut masih dalam bentuk siluet. Redon bereaksi atas spoiler kita kali ini. Redon mengatakan, halaman dimana Kizaru menangis dan marah karena Akainu, kata-kata itu luar biasa. Kemudian ada siluet di akhir, kalian tidak bisa melihat dengan jelas siapa. Ini panel kecil dengan sedikit detail.
Aku tidak berpikir itu Saul, terutama karena ketika Oda sudah menunjukkan dia selama pesan Vegapunk. Jelas bahwa itulah dia. Nah, meskipun kita tidak melihat wajahnya, tidak akan ada yang bisa menyembunyikannya karena sekarang kita tahu dia di Elbaf. Jadi aku merasa itu adalah seperti orang yang minum bersama dengan Crocus di dalam cerita Sampul. Itu hanyalah pendapatku. Nah, jika Redon mengatakan tentang kemungkinan siluet itu adalah sosok yang sedang bersama dengan Crocus minum, berarti persentase tinggi itu adalah Shiki. Dilihat dari belakang itu sangat mirip dengan perawakan dari Shiki. Nah, baru saja di dalam SBS 109, Oda Sensei sempat berkomentar tentang Gold Lion Shiki ini. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan penggemar kepadanya. Seseorang bertanya pada Oda, Gold Lion Shiki akhirnya muncul di alur cerita utama. Jadi apakah ini berarti peristiwa film Strong World telah resmi dimasukkan ke dalam alur waktu cerita utama? Yep, Oda menjawabnya. Yep, kau bisa memaksa seluruh filmnya, tetapi jika kau melakukannya, film tidak akan terlalu terhubung dengan cerita utama. Namun mengenai Strong World, menurutku Shiki yang awalnya ada di dalam cerita utama adalah orang yang sama yang digunakan di dalam filmnya. Namun jika tidak ditampilkan dalam film, Shiki seharusnya tidak memakan buah-buah. Aku punya aturan sendiri bahwa aku tidak akan membuat orang yang bisa terbang dan mengapung bebas di udara. Jadi aku akan memutuskan untuk menyegel buah-buahnya. Tentu karena ini adalah manga tentang bajak laut, tapi karena itu digunakan dalam filmnya, aku harus menggunakannya sekarang pada karya aslinya. Yup, jadi pertanyaannya, akankah Shiki akan kembali lagi? Shiki adalah bajak laut yang sangat mengerikan yang berhasil melarikan diri dari Impel Down. Dia tentu masih ada di suatu tempat dan secara teknis peluang dia untuk dimasukkan ke dalam cerita sekali lagi itu benar-benar bisa. Jadi bisa saja pendapat dari Redon itu benar. Nah, atau karakter yang punya potensi kuat lagi tentu saja adalah Scoper Gaban yang menjadi favorit untuk menunggu Luffy dan kawan-kawannya di Elbaf. Lalu kenapa? Jadi kita akan bahas hal ini dalam video spoiler lengkapnya besok ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni remake dari anime One Piece. One Piece adalah salah satu manga terpopuler karya Eiichiro Oda. Kini tengah di remake menjadi anime baru oleh Wit Studio bekerja sama dengan Netflix. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 anime One Piece, diumumkan bahwa anime baru ini akan mengadaptasi kisah Luffy dan bajak laut topi jerami dari awal, namun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan versi anime karya Toei Animation. Selama One Piece Day 2024 yang digelar di akhir pekan lalu, Wit Studio memberikan berbagai update mengenai proyek anime baru ini yang akan berjudul The One Piece. Selain memamerkan sejumlah konsep art yang menggambarkan interpretasi baru, mereka juga mengungkapkan tampilan pertama dari karakter Luffy dan bajak laut topi jerami dalam versi terbaru. Nah, penampilan ini langsung menarik perhatian penggemar yang penasaran akan bagaimana Wit Studio akan menghadirkan dunia One Piece dengan sentuhan yang berbeda. Anime baru ini akan disutradari langsung oleh Masashi Koizuka yang sebelumnya dikenal melalui karyanya di Wit Studio. Dengan latar belakang pengalamannya di Wit Studio dalam menghasilkan anime berkualitas tinggi seperti Attack on Titan dan Vinland Saga, penggemar pasti memiliki ekspektasi tinggi terhadap proyek The One Piece ini. Oke, meski begitu, tanggal rilis untuk anime ini masih belum diumumkan. Namun dengan mengungkapkan konsep seni dan tampilan pertama karakter, jelas bahwa proyek ini semakin mendekati tahap akhir. Dengan semua informasi ini, sepertinya para penggemar One Piece akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar baru saat anime ini resmi dirilis. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari Wit Studio dan juga Netflix mengenai proyek yang ambisius The One Piece. Sekarang tentu pasti ada yang bertanya-tanya seperti apa keterlibatan oleh Oda Sensei dalam remake anime One Piece ini. Beliau tentu saja benar-benar berkecimpung langsung di dalam proyek ini. Namun, keterlibatannya di sini akan sangat terbatas, seperti di anime versi Toei. Mereka yang mengerjakan anime harus mengambil kebebasan mereka dan mengadaptasinya sesuai dengan keinginan mereka, karena pada akhirnya itu bukan karyanya. Nah, Oda adalah penulis manga dan baginya manga adalah hal yang paling penting. Oda lebih mementingkan mereka yang mengerjakan untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Dan inilah yang Oda katakan dengan remake anime dari kata-kata staffnya.
Sutradara serial anime One Piece yang akan datang juga mengatakan bahwa staf yang mengerjakan The Project One Piece ini adalah penggemar serial tersebut dan telah menyukainya selama bertahun-tahun. Kini mereka memiliki kesempatan unik untuk mewujudkan visi mereka, dan dengan melakukan hal tersebut, mereka memberikan penghormatan pada karya Oda Sensei yang telah memberikan banyak sekali momen kegembiraan dan kebahagiaan bagi mereka. Sebenarnya, apa perbedaan antara anime Wit Studio yang akan datang dan juga yang diproduksi oleh Toei sekarang? Perbedaannya sederhana. Anime yang diproduksi oleh Toei Animation ini sudah cukup lama dan tidak adil jika mengharapkan penggemar baru untuk kembali menontonnya dan menikmatinya. Meskipun tidak dapat disangkal fakta bahwa anime yang diproduksi oleh Toei, terutama di bagian awal, sangat kuat dan tentu merupakan salah satu yang terbaik pada masanya. Namun anime ini masih lama dan tidak akan menarik bagi fans baru. Jadi untuk modernisasi One Piece dan pada saat yang sama memperbaiki banyak masalah yang dialaminya, seperti tempo, jumlah episode yang sangat amat banyak, dan yang paling terpenting format episode itu sendiri. Pembuatan ulang anime One Piece adalah benar-benar sangat dibutuhkan untuk saat ini. Ini akan menjadi perbedaan utama antara kedua anime tersebut, dan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, remake anime One Piece yang akan datang akan menjadi produk yang lebih baik dari keduanya. Namun pada akhirnya ini adalah sesuatu yang subjektif. Kita mungkin lebih memilih salah satu atau sekedar menikmati keduanya, yang merupakan situasi win-win solution bagi semua orang. Oke, sekian saja pembahasan tabungan kali ini terkait dengan spoiler yang baru muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bocoran kali ini, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama tabungan hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.